Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani ASN di YouTube channel Bimbel NIP ASN.id. Teman-teman, ini udah H-3 penutupan administrasi ya. Jangan sampai teman-teman lolos administrasi tapi gugur di CAT ya. Karena fokus urusan berkas itu wajib memang, tapi ingat setelah tombol resume diklik tanggal 23 nanti atau sebelum tanggal 23, teman-teman cuma punya butuh waktu sedikit banget untuk persiapan ujian belajar, apalagi teman-teman yang baru tahu dengan jabatan analisis SDM aparatur. Ini sedikit banget waktunya untuk persiapan belajar. Dan satu lagi, ujian CAT ini juga salah satu syarat untuk teman-teman lanjut ke ujian esai ya nantinya. Nah, jangan sampai kejadian misalkan teman-teman lolos administrasi bahagia banget, tapi pas di ujian CAT teman-teman ngeblank. Kami di Bimbel NIP ASN.id sudah menyediakan paket untuk teman-teman berlatih ya. Nah, sebelum kita membahas materi dan soal FR ya, untuk materi analis SDM aparatur, jangan lupa teman-teman untuk follow kami terlebih dahulu. Kami juga ada di TikTok dan Instagram. Kemudian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Jadi ada 3 skala prioritas pembelajaran teman-teman di channel YouTube ini. Di video saat ini adalah prioritas yang pertama yang kita pelajari. Nah, jadi ada 3 peraturan yang akan kita pelajari teman-teman di balik 3 prioritas tadi. Jadi masing-masing dari 3 prioritas ini, masing-masing prioritas memiliki aturan-aturannya yang harus teman pelajari. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah prioritas pertama. Prioritas pertama ini memiliki 3 peraturan. Nah, yang pertama itu adalah Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur. Jadi ini adalah dokumen yang berisi regulasi dasar yang mengatur definisi ya, kedudukan, jenjang jabatan, kemudian tugas pokok, unsur kegiatan penilaian kinerja, angka kredit, hingga pemberhentian jabatan fungsional analis SDM. Aduh, belum dilantik aja kenapa harus kita mempelajari pemberhentian ya. Nah, ini regulasi ini menggantikan aturan lama mengenai analisis kepegawaian dan menyesuaikan dengan manajemen SDM berbasis merit sistem dan praktik SDM profesional mutakhir, teman-teman. Jadi untuk daftar kompetensi inti yang ditemukan itu adalah pertama terminologi dan definisi. Nah, untuk terminologi dan definisi ini dalam peraturan Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 itu ada definisi analisis SDM. Kemudian di dalam analisis SDM itu seperti ada pengelolaan sistem SDM melalui perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, dan lain-lain, teman-teman. Kemudian juga ada klasifikasi rumpun jabatan, manajemen ya. Kemudian ada instansi pembina BKN. Lanjut, itu jenjang dan kategori jabatan. Nah, ini jenjang dan kategori jabatan itu di kami, ASN, itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kemudian ada juga syarat kepangkatan, pengangkatan pertama, perpindahan, dan promosi. Kemudian tugas pokok dan unsur kegiatan. Nah, nomor 3 itu lingkup tugasnya itu kayak manajemen ASN, manajemen SDM, strategi dan reformasi birokrasi, analisis organik publik, kebijakan dan regulasi SDM ya. Kemudian ada sub unsur spesifik kayak penyusunan kebutuhan, pengadaan pangkat atau jabatan, kemudian pengembangan karir, promosi, mutasi kinerja, kemudian ada juga disiplin ya, disiplin hingga perlindungan dan pensiun. Kemudian nomor 4 ada manajemen kinerja dan angka kredit. Kalau untuk manajemen kinerja angka kredit itu target kredit TAK tahunan perjenjang. Kemudian angka kredit pemeliharaan maintenance, teman-teman, itu dipelajari juga. Ada penilaian kinerja SKP, ada perilaku kerja, itu biasanya ada penilaian yang sekali sebulan ataupun triwulan. Kemudian di akhir tahun juga akan ada penilaian angka kredit. Nah, di ASN juga seperti itu ada, teman-teman. Baik itu sebenarnya tipe 3K paruh waktu, penuh waktu, dan PNS. Nah, kemudian yang kelima ada persyaratan dan kompetensi. Ini standar kompetensinya di ASN maupun P3K ya, itu ada teknis, manajerial, sosiokultural. Kemudian di persyaratan dan kompetensi ada juga batas usia pengangkatan, berapa sih batas usia pengangkatan untuk jadi seorang P3K atau PNS. Kemudian larangan rangkap jabatan. Nah, ini biasa terjadi kalau misalkan ada yang kekosongan jabatan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada jabatan yang kosong itu bisa diadakan PLT, teman-teman, seperti itu. Cuman ini ada batasan atau larangan rangkap jabatan. Kita mulai dari nomor 1, teman-teman. Untuk jabatan fungsional analisis SDM aparatur termasuk dalam kualifikasi rumpun jabatan apa? Nah, masing-masing jabatan itu memiliki rumpunnya masing-masing, teman-teman. Kalau untuk yang analisis SDM aparatur berdasarkan Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 tadi, pasal 4 itu jabatan fungsional analis SDM aparatur termasuk dalam kualifikasi rumpun manajemen, teman-teman. Jadi jawabannya nomor 1 ini adalah B. Kenapa ini rumpun manajemen, Kak? Ya, ini sebenarnya tertuang di dalam peraturan Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 ya. Cuma dalam definisinya memang untuk kedudukan atau definisi seorang manajemen itu adalah mengatur atau mendefinisikan kedudukan seperti yang kita jelaskan tadi di atas, seperti jenjang jabatan, tugas pokok, unsur kegiatan, penilaian kinerja, sampai ke angka kredit ya, sampai ke pemberhentian jabatan ya, bagi seorang ASN itu dilakukan oleh seorang analis SDM aparatur. Jadi makanya termasuk ke dalam rumpun manajemen seperti itu, teman-teman. Untuk jabatannya bisa dicari, teman-teman, sesuai dengan pasal 4.
di Permenpan RB nomor 37 tahun 2000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kegiatan pengelolaan SDM aparatur yang dilakukan oleh analis SDM aparatur meliputi berbagai aspek teknis. Maka di bawah ini yang bukan merupakan ruang lingkup kegiatan utama. Nah, bukan ruang lingkup utama ya. Jadi ini di Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 yang pasal 1 ayat 5. Jadi mendefinisikan ruang lingkup analis SDM itu meliputi kegiatan perumusan. Perumusan ini iya. Kemudian kegiatan analis iya. Kemudian kegiatan evaluasi ya juga ya. Kemudian pengembangan ya juga teman-teman. Asistensi dan konsultasi nggak ada di sini ya. Untuk penyusunan sarana kebijakan berarti ya juga. Yang tidak merupakan adalah di penindakan pelanggaran pidana, bukan merupakan ranah dari jabatan analis SDM aparatur. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang analis SDM aparatur terdiri dari 3 jenis kompetensi dasar. Ketiga kompetensi tersebut adalah yang kita jelaskan di atas tadi teman-teman ya. Pasal 44 ayat 22. Ini kompetensi analis SDM itu adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Jawabannya adalah di A. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh si analis SDM aparatur itu adalah teknis, manajerial, kemudian sosiokultural. Ada di sini wawancara ya teman-teman ya. Kalau wawancara itu kompetensi yang harus dilalui melalui ujian CAT seorang P3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, manakah di bawah ini yang bukan merupakan subunsur dari kegiatan jabatan fungsional analis SDM aparatur? Oke. Ini terdapat di pasal 7 ayat 2. Ini pengelolaan anggaran belanja pegawai non ASN tidak termasuk dalam sub-unsur yang disebutkan itu adalah penyusunan kebutuhan ASN ya. Yang B, pengelolaan anggaran belanja pegawai non ASN enggak. Pengembangan karya ASN iya, promosi ASN iya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN iya. Oke, jawaban yang tidak tepat itu adalah yang di B, teman-teman. Kami memiliki promo, teman-teman, di harga paket Mansoswan 49.000 dari harga 149.000. Kemudian dengan paket komplit ini udah lengkap ya, semua kita drilling dari paket lengkap, kompetensi teknisnya 90 soal, kemudian manajerialnya 25 soal, dan sosiokulturnya 20 soal, plus wawancara yang semua sudah kami create berdasarkan Kemenham ya. Ini Kemenham ini adalah kementerian baru yang perpecahan dari Kemenkumham. Nah, ini udah update tahun 2026, bukan lagi sama dengan tahun sebelumnya. Nah, mungkin yang akan sama adalah tipikal soalnya teman-teman, berdasarkan FR yang kami dapatkan dari soal-soal teman-teman. Soal untuk jabatan ini adalah analisis SDM aparatur, di mana teknisnya dengan soal bidangnya antara P3K dengan CPNS itu sama teman-teman. Itu sama ya, dengan peraturan dan kebijakan itu juga sama. Jadi mumpung masih promo di sampai 3 Februari ya, dan paket Mansoswannya juga masih 49.000, komplitnya 99.000, dan teman-teman juga punya sedikit waktu untuk belajar, silahkan akses baik itu teman-teman penata layanan operasional yang sudah kami update juga ya berdasarkan informasi terbaru itu tahun 2025 dan tahun 2024 juga. Paket pengelola layanan operasional, analisis SDM aparatur, dan perencana ahli pertama. Dan yang tak kalahnya lagi teman-teman akan dapatkan bonus ya, kumpulan file peraturan kebijakan jabatan. Jadi semua soal-soal kami itu berdasarkan aturan, terikat dalam aturan materi pokok sesuai dengan jabatan. Setelah tes CAT, teman-teman juga akan tes tertulis tambahan ya, tes kompetensi teknis tambahan, di mana nanti tes tertulis dilaksanakan dalam bentuk menjawab 20 soal pertanyaannya secara esai. Kemudian masing-masing jawaban pertanyaan memiliki range 0 sampai 5 hingga nilai tertingginya adalah 100. Nah, untuk profil dan kamus istilah dari Kementerian HAM ini sangat berguna bagi teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin berlatih tes mental ya, menghadapi CAT yang sesungguhnya dengan diberikan waktu deadline-nya, teman-teman silahkan untuk daftar di website resmi kami di www.bimbelnipasn.id. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 5. Sebelum kita lanjut soal nomor 5, kita akan bedah materi terlebih dahulu. Jadi ini ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Nah, ini merupakan regulasi terbaru ya, regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Setelah 9 tahun Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini dipakai, sekarang kita memakai Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, di mana di SN itu dipisahkan antara PNS dan P3K ya teman-teman ya. Maksud dipisahkan di sini penyebutan namanya atau statusnya ada PNS dan P3K. Sekarang malah ditambah lagi, mungkin ada rancangan undang-undang terbaru mungkin yang akan dibentuk lagi karena ada P3K paruh waktu ya. Nah, yang intinya di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ini mengubah paradigma manajemen ASN dengan memperkenalkan konsep pembelajaran terintegrasi, penghapusan dikotomi hak antara PNS dan P3K. Jadi disatukan dalam konsep penghargaan dan pengakuan, penyederhanaan klasifikasi jabatan menjadi manajerial dan non manajerial, serta penguatan digitalisasi manajemen ASN.
Ini sangat digencarkan sekali saat ini era digitalisasi manajemen ASN, teman-teman. Oke, untuk daftar kompetensi inti yang ditemukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini adalah yang pertama itu adalah klasifikasi jabatan baru. Nah, di klasifikasi jabatan baru ini ada jabatan manajerial yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Kemudian ada jabatan non manajerial, kemungkinan itu terdiri dari jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang ditunjuk atau dinota dinaskan seperti itu. Kemudian ada nilai dasar dan kode etik. Nah, ini ada core value ASN berakhlak. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau di CPNS itu ada diklat dasar CPNS menuju untuk jadi PNS. Kalau di P3K ada MOOC. Nah, nanti akan dipelajari core value ASN berakhlak. Nah, di sini ada kewajiban menjaga netralitas dan kode perilaku. Kemudian manajemen pengembangan itu ada konsep mobilitas talenta ya dalam instansi, antar instansi atau keluar instansi. Jadi wajib pengembangan kompetensi itu melalui pembelajaran yang terintegrasi. Nah, nomor 4 itu ada penghargaan dan pengakuan hak ASN. Ya, ini penyatuan komponen hak untuk PNS dan P3K. Jadi penghasilan sebenarnya kalau dari segi gaji ya pemotongannya agak sedikit berbeda dari P3K dengan PNS. Gaji P3K sedikit lebih besar daripada PNS karena potongannya agak berbeda. Nah, kemudian dari penghargaan itu bersifat motivasi juga akan sama, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan serta bantuan hukum juga antara PNS dan P3K di Undang-Undang terbaru ini tahun 2023 itu sudah sama, teman-teman. Jadi penyatuan komponen itu adalah haknya sama. Kemudian dalam transformasi digital, ini layanan administrasi pemerintahan dan layanan manajemen ASN berbasis platform digital. Sekarang pun mengisi e-kinerja pun melalui online ya, teman-teman ya, satu data ASN. Kemudian sebelum undang-undang ini berlaku tahun 2021 atau 2022 masih sistemnya manual, teman-teman, penghitungan angka kredit segala macam. Tapi kalau sekarang sudah serba digital karena itu adalah salah satu misi dari BKN ya, teman-teman, untuk transformasi digital. Dalam pasal 21 ayat 6 menyebutkan jaminan sosial itu terdiri dari atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Itu di cover oleh BPJS semua, teman-teman. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan itu tidak termasuk dalam undang-undang ASN ini ya. Jadi yang bukan ya, teman-teman. Jaminan kehilangan pekerjaan bukan salah satu jaminan yang di cover dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya di pasal 21 ayat 6. Sampai di sini udah ada yang pusing, mual, muntah atau gimana? Dengan pembelajaran analisis SD aparatur banyak sekali Kak aturan-aturan yang harus dihafalkan atau dipelajari ya. Ya, gini ya, teman-teman. Jadi untuk soal teknis itu adalah textbook biasanya. Beda hal dengan jabatan penata layanan operasional, pengelola, kemudian jabatan administrasi ya, itu lebih ke penalaran karena aturan untuk jabatan-jabatan tersebut belum terlalu spesifik. Sepengetahuan saya ya, di tahun 2024 ketika itu dibuka P3K khusus. Nah, dibukalah jabatan penata layanan operasional, pengelola, operator, administrasi, dan sebagainya. Dan jabatan itu belum mempunyai undang-undang, belum memiliki aturan khusus untuk jabatan tersebut. Jadi soal-soalnya lebih ke penalaran seperti itu, teman-teman. Beda halnya dengan jabatan analis SD aparatur, jabatan perencana, jabatan-jabatan fungsional lainnya yang mungkin memang sudah ada permen pan RB-nya, kemudian undang-undangnya sebagai payung utama, dan sudah ada aturan-aturan turunan yang jelas untuk jabatan tersebut. Makanya soal-soal seperti jabatan SDM, analis SDM aparatur dan perencana itu lebih ke textbook, teman-teman, lebih ke apa sih yang ada di dalam undang-undang tersebut, apa sih yang ada dalam peraturan tersebut, karena itulah batasan-batasan dalam pekerjaan teman-teman nantinya. Oke, untuk soal nomor 6 itu setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui. Ini sebenarnya sudah tersedia di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya di pasal 49 ayat 2 ini menyatakan bahwa sebenarnya pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pembelajaran terintegrasi atau integrated farming. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah C, sistem pembelajaran terintegrasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, teman-teman. Oke, soal nomor 7, pemberhentian pegawai ASN yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikategorikan sebagai apa, teman-teman? Oh ya, mungkin dari tadi saya aja yang ngejawab ya. Boleh teman-teman silakan di-pause dulu videonya dan dijawab apa sih jawaban dari soal nomor 7 ini? Baik, kita bahas soal nomor 7 ini. Jadi soal nomor 7 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 52 ayat 3 huruf A menyatakan bahwa pemberhentian tidak hormat itu dilakukan apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah B, teman-teman, pemberhentian tidak hormat, karena ini memang
pilar kita ya, 4 pilar kita yang dilakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang. Jadi mereka secara radikalisme menentang atau menyelewengkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih melek ya matanya untuk kita belajar soal selanjutnya di soal nomor 8. Silakan dijawab terlebih dahulu, dicari aturan dasarnya, kemudian apa sih jawabannya, silakan di-pause video ini teman-teman. Baik, soal nomor 8 ini adalah sistem merit manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. Hal ini diatur sebagai salah satu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini penjelasannya ada di pasal 2 huruf B dan pasal 26 juga bisa teman-teman temukan. Jadi sistem merit itu merupakan salah satu asas atau prinsip dasar penyelenggara manajemen ASN. Jadi jawabannya adalah di C teman-teman, asas penyelenggara manajemen ASN. Baik, jangan lupa buat teman-teman, memang ini soalnya textbook banget ya. Jadi pertanyaannya itu memang ada dalam peraturan yang menjadi batasan pekerjaan teman-teman nantinya. Dan teman-teman untuk yang masih bingung dan masih mentalnya belum kuat untuk dalam ujian CAT yang durasinya hanya 130 menit dan itu kompleks dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, silahkan teman-teman untuk dapat berlatih di website kami bimbelnipasn.id. Di sini teman-teman mendapatkan harga promo dan soal-soalnya sudah relevan berdasarkan aturan jabatan yang akan teman-teman lamar. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 9, tapi terlebih dahulu kita akan membahas PP nomor 17 tahun 2020, di mana ini merupakan revisi strategis terhadap manajemen PNS yang bertujuan meningkatkan pengembangan karir kebutuhan organisasi. Fokus utamanya meliputi perubahan aturan terkait kewenangan pengangkatan, batas usia pensiun, pejabat fungsional, mekanisme cuti, terutama perluasan hak cuti bagi CPNS. Selama ini CPNS ini ya agak sedikit dibedakan, tapi sekarang udah diperluas hak cuti bagi CPNS, kemudian penugasan PNS, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian sementara bagi pejabat negara atau komisioner. Jadi regulasi ini menjadi acuan teknis operasional bagi analis SDM aparatur dan pengelolaan administrasi kepegawaian sehari-hari. Nah, pasti teman-teman bertanya ya, mengapa sih soal PNS keluar di ujian P3K? Nah, jadi teman-teman, banyak peserta P3K analis SDM terkecoh. Saya kan daftar P3K, kenapa ditanya soal PNS? Ini jebakan yang paling fatal teman-teman. Kenapa? Jadi jabatan yang teman-teman lamar ini adalah analis SDM. Jadi objek pekerjaan teman-teman adalah mengurus SDM kantor yang isinya campuran antara PNS dan P3K. Jadi teman-teman nggak nge-handle orang P3K aja, baik P3K penuh waktu atau paruh waktu ya teman-teman. Teman-teman ini adalah analis SDM di kantor yang mengurusi PNS dan P3K. Jadi kompetensi teknis yang teman-teman wajib mencakup pemahaman ini ada aturan yang kita baca ini 17 tahun 2020. Jadi bukan hanya P3K aja yang dipelajarin teman-teman, bukan hanya P3K aja yang diurusin. Jadi PNS dan P3K teman-teman analis SDM aparatur itu mengurusi hal tersebut. Jadi soal di Bimbel NIM ASN juga sudah kami buat untuk menguji pemahaman teman-teman tentang mutasi status kepegawaian yang merupakan kompetensi dasar analis SDM. Jadi teman-teman harap pelajari ini, dan ini adalah kesempatan emas buat teman-teman untuk dapat jadi ASN tahun 2026 ini, karena CPNS pun kalau misalkan buka tahun 2026 mungkin pun di akhir-akhir tahun dilaksanakan, dan teman-teman yang ikut yang P3K 2025 berhak kok ikut di tahun 2026 karena udah beda tahun ya penyelenggaraannya. Nah, untuk daftar kompetensi inti yang ditemukan ya berdasarkan PP 17 tahun 2020 ada kewenangan manajemen PNS. Jadi ini pendelegasian kewenangan presiden kepada pejabat pembina pegawai PPK ya dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan kepengecualian kewenangan jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tetap di presiden. Jadi kalau untuk yang jabatan pimpinan tinggi utama dan madya itu udah jalurnya presiden teman-teman, jalurnya OKG ya. Oke, nomor 2 itu ada manajemen jabatan fungsional dan pimpinan tinggi. Itu pengangkatan JPT melalui mutasi atau seleksi terbuka. Itu biasanya diumumkan oleh BKPSDM-nya masing-masing ya teman-teman. Kemudian ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan, ada batasan usia pensiun atau BUP ya namanya ya, batas usia pensiun bagi pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Kemudian ada hak cuti. Ini hak cuti revisi penting ini. Hak cuti bagi CPNS ini lebih setara dengan PNS. Jadi CPNS dan PNS itu setara termasuk cuti tahunan. Kemudian ada prosedur cuti sakit, ada juga cuti urusan penting, ada cuti besar ya dan kegiatan keagamaan, atau cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu udah diatur. Jadi kalau misalkan cuti di luar tanggungan negara sepengetahuan saya itu harus PNS dulu dan minimal 5 tahun. Itu ya. Nomor 4 itu ada mutasi dan penugasan. Itu adalah konsep penugasan bukan sekadar dipekerjakan atau diperbantukan. Ada penugasan PNS ke instansi pemerintah atau perwakilan RI ke luar negeri. Kemudian nomor 5 itu pemberhentian dan status kepegawaian. Jadi status PNS yang menjadi pejabat negara atau komisioner itu diberhentikan sementara misalkan, atau pengaktifkan kembali PNS yang setelah selesai
tugas atau pejabat negara. Bisa juga pemberhentian tidak dengan hormat, itu kasusnya kayak penyelewengan tadi, ideologi atau pidana jabatan. Kemudian nomor 6 itu pengembangan kompetensi. Nah, ini hak pengembangan kompetensi bagi PNS dan P3K yang udah setara, teman-teman. Panjang kali lebar kali kemana-mana ya? Enggak, teman-teman. Ini udah ada batasan aturannya ya. Jadi di Bimbel NIP ASN.id kita udah ada batasan aturan materi-materi pokok apa aja sih yang harus dipelajari. Nah, kami sudah sediakan di sini, Bimbel NIP ASN.id seperti itu. Bagi teman-teman yang masih kuat, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Bagi teman-teman yang nggak kuat silahkan lambaikan tangan. Enggak, jangan ya, jangan lambaikan tangan dulu. Silahkan di save dulu videonya. Jadi kalau misalkan udah waktunya senggang, udah waktunya bisa mengerjakan, silahkan dikerjakan atau dilihat, tonton videonya ini ya. Maaf kalau misalkan agak nyeleneh ya teman-teman, tapi ini juga buat teman-teman biar teman-teman bisa jadi ASN di tahun ini seperti saya. Amin ya. Jadi di nomor 9 itu bagi PNS yang ditugaskan penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Enak kali ya. Kedudukan pegawainya adalah A. Cuti luar tanggungan negara, B. Diberhentikan sementara, C. Tetap sebagai PNS aktif pada instansi induknya, D. Beralih status menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri, E. Pensiun dini. Jadi untuk penjelasan umum dan ketentuan penugasan dalam PP 17 tahun 2020 ini menyeratkan bahwa penugasan tidak memutuskan status pegawainya. Jadi penugas ini merupakan pengayaan tugas sehingga statusnya tetap aktif sebagai ASN ya teman-teman. Jadi berbeda dengan cuti luar negeri atau cuti di luar tanggungan seperti saya bilang tadi. Jadi untuk jawaban nomor 9 ini adalah di C teman-teman, tetap sebagai PNS aktif pada instansi induknya seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 10. Untuk nomor 10 ini adalah soal bonus. Jadi teman-teman silakan dicek nanti di PP nomor 17 tahun 2020 khususnya di pasal 284. Ini pejabat fungsional yang diberhentikan sementara karena pejabat negara apabila telah selesai masa tugasnya dan usianya belum mencapai batas usia pensiun maka ... Silakan dijawab di kolom komentar teman-teman. Yuk diramaikan video ini jika dirasa bermanfaat di kamu, dan jika kamu menemukan ini bermanfaat untuk keluarga atau teman-teman kamu, silahkan di-share video ini. Jadi ingat, pemenang tidak selalu yang pintar, tapi yang duluan tahu. Like dan subscribe video ini jika bermanfaat di kamu. Terima kasih.